Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 13 Juni 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas perkembangan IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir 12 Juni 2022. Malam ini judulnya adalah dengan kondisi seperti saat ini, apakah ini adalah waktunya untuk kita menghindari pasar saham atau kita keluar dari pasar saham ya dengan melihat penurunan hari ini, atau justru ini merupakan kesempatan. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti. Tentu saja kita akan share pengalaman-pengalaman yang sudah kami alami, terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin baru belajar, baru masuk, baru mulai memahami bagaimana dinamika pasar. Kita akan sharingkan apabila Anda menghadapi kondisi yang seperti hari ini atau beberapa minggu yang lalu ketika bulan Mei jatuh tiba-tiba dan sebagainya, bagaimana kita harus bersikap dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir, tentu saja dengan studi kasus yang kita alami di layanan kami di Peer dan Peers yang kita juga sudah jalankan sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini, seperti apa kami menyikapi penurunan dan sebagainya. Kita akan share ke Bapak Ibu semua secara gratis. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita memulai pembahasan IHSG dan materi tadi atau saham-saham yang akan kita bahas, ya. Jadi seperti yang Anda lihat, malam ini masih ada penawaran Invest in June, tersisa paket 6 bulan saja karena yang paket 3 bulan dan paket 12 bulan sudah sold out, sudah diborong oleh member-member aktif untuk perpanjang membership di Peer. Jadi silahkan apabila Anda ingin join Peer atau ingin, ya kalau misalkan masih ada member aktif yang mungkin belum perpanjang membership, silahkan manfaatkan karena ini menurut saya ini adalah penawaran paling murah yang pernah ada, ya. Kebetulan momentum yang tepat ketika IHSG jatuh, ya. Nah, mungkin ya Anda akan mendapatkan penawaran seperti ini akan sangat langka untuk Peer, ya, karena setelah nanti Peer mencetak 100% pertumbuhan, ya tentu saja harganya sudah akan berubah. Jadi silakan manfaatkan dengan baik, dan voucher yang cukup besar ini Anda bisa gunakan untuk perpanjang membership ke depan atau untuk join PTR kalau Anda ingin trading juga gitu. Jadi silakan manfaatkan. Ya, jadi tersisa paket 6 bulan, untuk paket 3 bulan dan paket 12 bulan sudah sold out per sore tadi saat video ini dibuat, ya. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan. Jadi hari ini ya bukanlah hal yang mengejutkan. Memang pembukaannya cukup ya fantastis, penurunannya menyentuh 2%, namun di sesi siang mengalami sedikit membaik dan penutupannya tepat di EMA 60 hari. Ya, ternyata IHSG memang dijaga tidak turun di bawah EMA 60 hari ini. Ya. Dan ya penurunan hari ini penutupannya di bawah 7.000 sesuai yang dengan apa yang kami sampaikan di Stock Call edisi 12 Juni 2022 yang mungkin Bapak Ibu sudah baca, ya, bahwa IHSG berpotensi turun ke bawah 7.000, ya. Ini sudah ada penjelasannya dengan target support gap di 6.880 dan support berikutnya ada di 6.840. Ini adalah target turun. Semoga tidak turun lebih dalam dari situ, karena kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini seolah-olah ya setelah penurunan di bulan Mei kemarin IHSG membentuk sebuah neckline, dan setelah rejection terjadi di 7.200 minggu lalu, seolah-olah IHSG membentuk sebuah topping atau pola pembalikan arah dari tren yang dibentuk sejak bulan Maret 2020 yang lalu ketika IHSG drop cukup signifikan. Nah, ya, jadi sekarang ini kita lihat setelah dia membentuk topping berpotensi, ya ini masih belum terkonfirmasi toppingnya, tapi kita harus mengantisipasinya karena kalau misalkan terjadi pembentukan topping artinya akan ada penurunan lebih lanjut gitu ya. Target sementara ini kita masih memasang di 6.800-an. Ya, semoga tidak turun lebih dalam dari situ karena probabilitas pembentukan double top akan membesar apabila support tersebut terlewati atau harga IHSG ditutup di bawahnya. Nah, ini yang tentu saja
tidak kita inginkan ya, tetapi tetap akan ada ya yang diuntungkan dengan kondisi tersebut bagi orang-orang yang bisa mengantisipasinya. Seperti misalkan ya kami di Private Trading Room pun sejak minggu lalu sudah kami antisipasi dan kita himbau semua member untuk tetap menjaga cash di atas 50% sehingga ketika terjadi sebuah penurunan signifikan seperti yang terjadi di hari ini pun kita meresponnya ya biasa-biasa aja. Market turun itu ya bisa dibuat berat juga bisa dibuat ringan. Kalau kami memilih kita buat ringan. Ya. Jadi kita memang harus berhati-hati. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada risiko-risiko yang muncul ya. Dan Anda setelah dikasih tahu seperti itu, Anda harus olah itu untuk jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana IHSG besok? Penutupan hari ini kita lihat cukup bagus, tetapi sayang sekali belum merubah arah turunnya. Mungkin bisa saja dia rebound ke gap resist di 7050, tetapi ini tidak menutup kemungkinan akan menutup gap di bawah yaitu support 6880 sampai dengan target turun kami yaitu di 6840 yang sudah kami pasang di stock call edisi 12 Juni dan di edisi 5 Juni yang kami sudah juga beritahukan, kita informasikan. Harusnya kenaikan yang terjadi di minggu lalu ketika IHSG sempat naik di atas 7.200 itu Anda manfaatkan dengan baik untuk merampingkan, memperbaiki portofolio sehingga ketika terjadi penurunan Anda akan lebih nyaman, lebih happy, lebih tidak terganggu ya, atau tidak ada rasa panik dan sebagainya karena Anda sudah memperbaiki ketika IHSG sudah di peak yang kita sudah perkirakan sebelumnya. Ya. Gitu loh. Nah, ya jadi arah masih akan ke bawah. Jadi semoga penurunan tidak lebih dari 6.800 karena kalau bisa lebih probabilitas sekarang ini 50-50 dia membentuk double top. Kalau misalkan dia turun di bawah 6.800 ya, probabilitas meningkat menjadi 75,9%. Ya, secara statistik, secara probabilitas besar akan turun lebih dalam dari neckline di 6.500 tentu saja ya. Dan kalau dia tembus 6.500 neckline-nya ditembus, kemungkinan IHSG bisa kembali di 6.250. Tapi sekarang ini belum ke sana. Kita mengharapkan turunnya hanya di 6.800. Sekali lagi kita tidak pernah menakut-nakuti, kita hanya sampaikan dengan apa yang ada di layar ini ya. Silahkan Anda ambil itu kalau Anda cocok, kalau nggak cocok Anda merasa tidak seperti itu ya tidak menjadi masalah. Oke, seperti itulah. Nah, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Kita ambil dari yang paling atas dari Ibu Sarah, bahas Inco atau Antam untuk invest atau hold jangka menengah. Tunggu di berapa Pak? Saya masih yakin jangka panjang mereka akan naik banyak. Kita ambil Inco, saham pertamanya yang beliau sebut. Kemarin kita sudah bahas di pembahasan Yeftok terakhir di mana Inco rebound relatif di 0,3 dengan target turun berada di support gap yang ada di 6.300. Pertama tentu saja 6.600, ini juga ada gap di situ. Best price di sini ada di 6.000 sampai dengan 5.975. Ini sudah sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Yeftok edisi terakhir yang membahas saham Inco waktu itu. Ya, yang ada covernya adalah Elon Musk kalau tidak salah. Silahkan dicari dan ditonton ulang. Oke, kemudian berikutnya highs berada di area supportnya dan ada di EMA 20. EMA 20. Oke, di Yeftok kita hanya menggunakan EMA 60 ya. Untuk trading jangka pendek apakah ada rebound ke resist 350 atau nunggu koreksi di EMA 60? Mari kita lihat highs. Kalau menurut kami 0,618 masih memungkinkan untuk dicapai dalam fase koreksi yang terjadi. Pertama, indikasinya terlihat di MACD yang sudah dead cross, kemudian penurunan ini cukup perlahan yang mengindikasikan distribusi ini berjalan dengan bertahap ya, yang kemungkinan ini akan terjadi penurunan lebih lanjut dan mungkin akan dilanjutkan sebuah konsolidasi. Jadi
Kalau saya ya akan menunggu di bawah untuk saat ini untuk highs. Masih uptrend sampai saat ini. Jadi untuk jangka panjang mungkin masih akan ke atas. Namun untuk trading atau swing trade belum ada indikasi untuk kita masuk dengan memanfaatkan. Mungkin Anda bisa lihat ketika target tersebut sudah tercapai, kemudian terlihat mulai muncul ada tekanan beli, mungkin bisa kita bahas lagi di F-Talk ini. Sementara ini seperti itu untuk highs. Berikutnya dari Pak Yohanes Yudi, BMRI untuk jangka pendek gimana? Oke, kita coba lihat BMRI. BMRI merupakan saham ya salah satu penggerak market yang pergerakannya ya bisa dikatakan memang dia sempat cukup liar pergerakannya beberapa minggu yang lalu di bulan April ya. Namun ini ternyata tidak berlangsung lama, kemudian dia turun lagi. Ini memang karakteristiknya seperti itu, ketika dia rally naik signifikan, memang relatif setelah itu dia akan kembali menurun. Tetapi ini arah masih ke atas. Untuk jangka menengah, pertanyaannya adalah untuk jangka pendek ya. Untuk jangka pendek, saya melihat saat ini masih cenderung mengarah ke konsolidasi seperti yang terjadi di beberapa bulan yang lalu di bulan akhir tahun ya. Kemudian kalau misalkan dia turun di bawah 60 mungkin akan dia mengarah kembali ke 7.500 karena di situ ada gap. Di bawah sedikitnya sekarang ini di 7.800 juga ada support gap. Mungkin konsolidasi kecenderungannya turun. Kalau pertanyaan saya nggak tahu ini untuk invest, tentu saja untuk trading karena jangka pendek. Kalau untuk trading mungkin masih banyak opsi yang lain yang pergerakannya volatilitasnya lebih signifikan. Karena kalau misalkan kita membeli di harga saat ini dengan mengharapkan dia naik ke resist terdekatnya, itu mungkin hanya sekitar kurang dari 5% malah. Tapi kalau Anda untuk trend following atau untuk jangka menengah panjang selama dia masih uptrend, ya mungkin bisa menjadi sebuah pilihan. Sekali lagi ini menurut saya ya, seperti itu kira-kira Pak Yohanes. Oke, kemudian lanjut dari Pak Budi, STAA buyback lagi bisa di berapa? Kemarin jual di 12.30. STAA, mari kita sudah pernah bahas. STAA menurut kami ini masih uptrend dan masih akan ke atas ya. Sekarang ini dia koreksi dan koreksi ini mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek. Kita melihat potensinya masih bisa turun lanjut ke support 11.10 atau bisa juga mengincar 0,38 yang kebetulan adalah level konsolidasi ya di 1080. Ini juga merupakan salah satu pertimbangan kami waktu kemarin menjual STA di private trading room di harga 1240 kalau tidak salah. Ya, nanti silakan dicek di kinerja kami bulan Mei. Ya, kita trading 2 kali di saham STA ini. Dan kita ternyata saham ini memang terbaca di sistem tidak bisa melanjutkan kenaikan untuk jangka pendeknya, sehingga terpaksa walaupun plan kita adalah trend following, lebih baik kita sell dulu. Kita mungkin akan menyiapkan target buybacknya, dan target buybacknya mungkin di kisaran 11.10 sampai dengan 1080. Kita akan lihat bagaimana proses ini akan berjalan karena MACD masih dead cross. Jadi kita mungkin masih bisa menunggu di harga yang lebih rendah ya. Seperti itu untuk STA. Berikutnya ini saham baru ya, jadi mungkin akan relatif ya bisa dikatakan tidak terlalu mudah untuk kita prediksi, tapi sementara ini seperti itu untuk STA. Semoga sesuai ya. Oke, dari saya B ya, namanya B. Hotlist Juni WGSH DSFI gagal nih Pak. Ya, tidak semua trading itu akan berhasil profit. Tidak semua trading itu akan profit. Ya, ini mungkin baru, jadi nggak tahu. Trading itu bisa profit, bisa loss. Invest pun juga sama, bisa profit dan bisa loss. Ya. Kita harus siap menerima itu. Dan hotlist yang diberikan secara free di Twitter itu ya, ada follow up-nya.
Dan masalah berhasil atau tidak, ya itu kita serahkan ke market. Ya, kita hanya menyampaikan potensi. Dan itu kita sampaikan secara gratis. Gratis, Anda dapat informasi referensi, Anda olah lagi buat trading plan-nya. Berapa target Anda menurut Anda? Berapa proteksi sesuai dengan profil Anda? Seperti itu. Kalau ada yang misalkan tidak berlanjut naik atau tidak berhasil, kita katakan, ya sangat bisa terjadi. Itulah pasar saham. Ya. Tidak seperti yang mungkin banyak orang bicarakan di luar sana, yang pamer 1000%, pamer 100% profit dan sebagainya. Realitanya, untuk mencapai pertumbuhan, Anda bisa lihat di laporan kinerja kami, Anda bisa lihat pertumbuhan private dari 0 sampai dengan 97% per Mei. Apakah semuanya profit? Tentu saja tidak. Ya. Tentu saja tidak. Ada naik dan turun. Ada profit dan loss seperti biasa. Misalkan di bulan Januari yang lalu, apakah trading kita semua profit? Tidak. Tapi yang pasti pertumbuhan kita 5,6% dari total portofolio kita. Itulah yang kita cari. Masalah profit dan loss itu kita nikmati saja. Itulah. Ya. Kalau profit semua, ya itu adalah suatu hal yang mustahil. Ya. Saya pastikan itu mustahil. Kalau ada yang promosi seperti itu, Anda silahkan coba dan Anda buktikan sendiri. Ya. Jadi inilah kita sampaikan apa adanya, ya, kinerja kami dari awal sampai dengan akhir. Ya, dan besok kita akan share di bulan Mei laporan kinerja kami, baik itu untuk PTR, PIR dan PIR, semua kita akan laporkan secara transparan. Supaya apa? Supaya ketika Anda join, Anda sudah tahu ternyata trading itu tidak hanya profit doang, pasti ada loss-nya. Tapi masalahnya adalah ketika Anda loss, Anda bisa disiplin atau tidak. Nah, itulah. Nah, kalau Anda baru, Anda pemula, ya mungkin Anda merasa Anda ikut all in, masuk, dikiranya akan naik, pasti naik, ya sudah akan dipastikan karir Anda nggak akan panjang di market. Kalau pola pikir Anda pragmatis itu, semuanya akan berhasil, semua akan profit. Tidak semudah itu. Ya, kami yang sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun pun di market sebagai profesional, ya seperti itu hasilnya. Apalagi mungkin, ya saya nggak tahu beliau ini baru atau sudah lama atau mungkin sudah lebih lama dari kami, saya nggak tahu. Tapi melihat dari komentarnya, ini tidak memberikan ide, ya. Tapi mungkin masukan. Tapi yang jelas hotlist yang kami berikan, bahkan rekomendasi kami di PTR, PIRS, pasti akan ada yang gagal. Ya, pasti akan ada yang gagal. Tidak akan semua berhasil. Itulah yang perlu kami edukasi ke Bapak Ibu semua, terutama yang baru belajar, dan kami harapkan memiliki karir panjang, memiliki nafas yang panjang di market. Ya, tidak berpikir pragmatis. Semua akan berhasil, semua akan profit langsung 100%, 1000% dan sebagainya. Tidak semudah itu. Ya, kalau ada yang bilang mudah, patut dipertanyakan. Anda boleh coba ikuti dia. Apakah benar tidak? Ya silahkan dibuktikan sendiri. Seperti itulah. Sejak dulu seperti itu. Tidak ada yang berubah. Ya, market dinamis, kita bisa profit, bisa loss. Ya, seperti itu Pak B. Siapa ini? Mr. B. Kemudian lanjut Pak Gary SS, suku bunga naik yang banking makin untung lah BBRI, mantap. Ini jawaban tadi, ya belum tentu. Jadi ya nanti kita akan buatkan pembahasan khusus, ini pembahasan yang cukup kompleks dan ya harus ada data. Kami tidak ingin menjawab tanpa data, ya apakah selalu bagus atau tidak. Tapi secara general, menaikkan suku bunga ya pada level tertentu dalam kondisi ekonomi yang berbeda itu akan efeknya berbeda. Menaikkan suku bunga ketika ekonomi bagus mungkin akan bagus hasilnya ke banking. Tapi ketika ekonomi tidak bagus, ya ekonomi sedang memang masa recovery dari pandemi, banyak industri atau sektor yang masih belum pulih, pasti akan ada risiko yang berbeda. Ya, nah inilah yang nanti kita akan sampaikan. Mungkin ada pembahasan, tim intelijen sedang mencoba untuk
dari ide dari Pak Geri ini. Terima kasih Pak Geri. Ini adalah pembahasan yang menarik dan akan menambah wawasan kita. Kami tidak ingin menyampaikan asal-asalan, kami ingin menyampaikan secara data. Supaya apa? Supaya kita ya dapat mengedukasi dengan apa yang sudah memang ada di market. Ya, tidak imajinasi atau hayalan. Ya, kita ingin menyampaikan data-data yang ada. Nanti ya kita akan bahas itu. Terima kasih Pak Geri. Jadi menurut kami Pak Geri ini juga cukup bagus idenya. Jadi kita akan jadikan pembahasan khusus karena banking, lagi-lagi banking adalah salah satu urat nadi. Dimana ya pasti banyak ketika terjadi penurunan, nanti ada pembahasannya di akhir, nanti kita akan bahas sedikit terkait invest di saham banking terus khususnya BRI ini. Kita kebetulan ada pengalaman di saham BRI di PIR. Oke, kemudian Pak Beni, mantap IHSG hancur hari ini. Serok apa? Saham call kayak PTBA, Adaro masih menarikkah? Kita coba lihat PTBA. PTBA kemarin kita sudah bahas setelah dividen turun ya, sudah kita sampaikan juga berapa target turun menurut kami dan today hari ini target turun tersebut sudah tercapai dan dia rebound. Kalau menurut kami untuk jangka panjang, untuk long term ya memang PTBA ini sudah cukup tinggi, namun tidak menutup kemungkinan dia akan breakout. Tapi ini resist yang cukup kuat. Ini resist yang sudah dibentuk sejak 2011, diuji di 2018 dan diuji kembali di 2022 ini. Jadi kalau dia ada koreksi yang cukup signifikan ya itu hal yang wajar. Apalagi diikuti dengan dividen yang sangat besar. Dividen besar itu justru hal yang menurut kami kurang baik. Indikasi yang kurang baik. Ya bagi yang Bapak Ibu yang suka dividen mungkin bagus, tapi buat kami untuk kelanjutan capital gain-nya sedikit kurang baik. Nanti kita akan bahas lagi juga di pembahasan khusus ya. Kenapa begitu? Jadi yang jelas sekarang ini PTBA sudah mencapai target turun yang kita pasang di edisi tersebut. Apakah target tersebut adalah batas penurunan yang menghentikan penurunan PTBA? Menurut kami sementara ini ya hari ini kita bisa lihat hari ini ya tercapai, kemudian dia ada rebound, ada tekanan beli di situ. Alhamdulillah kita bisa ya sedikit banyak, harusnya ini adalah informasi karena pembahasan PTBA itu kita sampaikan setelah dividen ya. Di tanggal 6 Juni ketika dia turun pertama kali. Ya. Di harga 4.300, bayangkan kalau ada yang mengikutinya, kita ikut menyelamatkan potensi penurunan sebesar 12%. Ya, nah sekarang ini mungkin ada swing atau pullback ke 3.900 sampai dengan 4.000 ya. Gitu. Ya, menarik atau tidak menurut kami untuk jangka pendek ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk swing trade, tapi harus ekstra disiplin dengan kondisi IHSG yang masih ya kita katakan masih ada ruang untuk turun gitu ya. Oke, begitu kira-kira PTBA untuk jangka panjang mungkin perlu kita tunggu di harga yang lebih rendah, tapi untuk jangka pendek bisa untuk swing atau fast trade atau day trade. Berikutnya dari Hotmas itu Bang, hancur lagi ya SG, mantap, untung punya cash banyak. Oke. Selamat. Kemudian dari Pak Saswito Solo, itu yang untuk hari Senin invest saham namanya apa kurang jelas. Di pembahasan terakhir di edisi 12 Juni kita nyampaikan satu saham itu kita memang tidak ingin menyampaikan sahamnya apa karena ya itu adalah konsumsi private ya, konsumsi untuk member kami di PIR. Tetapi kami menyampaikan lebih ke syarat-syarat saham layak invest untuk kondisi saat ini dengan adanya resiko yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi ya Anda mungkin bisa menyontoh untuk mencari model-model seperti itu sahamnya gitu. Tidak bermaksud untuk memberikan saham rekomendasi di PIR, rekomendasi PIR untuk disampaikan secara publik. Karena itu konsumsi private. Dari Bu Sinta, IHSG bearish ya Pak, serem mau invest sekarang. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang ini. Ini juga kita mewakili banyak konsultasi yang hari ini cukup banyak, yaitu keinginan banyak orang untuk mengeksekusi posisi investasi jangka panjang mereka untuk kabur atau untuk keluar untuk
membersihkan portofolio investasi mereka. Nah, apakah seperti itu yang harus dilakukan? Yang terbaik adalah seperti itu? Jawaban saya sangat tergantung. Tergantung. Pertama, bagi orang yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki banyak waktu, terutama untuk memonitor, bukan untuk trading ya, memonitor itu ya tidak harus setiap hari. Tapi Anda tidak memiliki waktu, misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak bisa melihat sama sekali market, mungkin ya itu ada benarnya. Tetapi kalau Anda mungkin sesekali, sejam, 2 jam, atau sehari, dua hari, seminggu sekali ngecek, menurut kami itu bukan yang terbaik. Kalau Anda masih memiliki waktu, invest di saham, ketika kondisi turun justru akan memberikan Anda peluang untuk profit sangat-sangat besar dibandingkan ketika IHSG tidak bergerak atau uptrend yang stabil seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Kenapa kok saya bisa ngomong seperti itu? Ini kembali ke tadi BRI yang dibahas oleh Pak Gery. Kita mengambil, mungkin banyakkan penonton ini mengalami lah penurunan di bulan Maret 2020 yang lalu ketika pandemi. Ya, awal pandemi di negara kita. Ya. IHSG drop sangat signifikan. Kita lihat chart IHSG ya. Ini adalah pembelajaran yang menurut kami sangat penting, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Lihat IHSG tanpa menunjukkan gejala dia langsung drop seperti ini. Ya. Awalnya konsolidasi saja tanpa membentuk sebuah topping, kemudian dia drop. Ya. Sorry, ini ya chartnya, maaf. Nah, ini maaf. 2020 ini ya. Ini konsolidasi sama. Jadi kita lihat monthly ya. Jadi IHSG sebelum drop di tahun 2020 yang lalu ya. IHSG itu konsolidasi cukup panjang di 2018, padahal di 2018 kita merilis PIR. Ya. Jadi betapa sulitnya waktu itu kita masuk di PIR di 2018, kita harus mencari saham apa yang bertumbuh. Kemudian diberikan surprise di tahun ketiga di 2020 ya, dengan drop yang cukup signifikan dan tidak diberi tanda apapun. Memang ada penurunan tapi kami anggap waktu itu masih konsolidasi dan jatuh. Apa yang terjadi waktu itu? Ya tentu saja banyak posisi kita yang nyangkut. Ya mungkin Bapak Ibu pernah melihat berapa yang nyangkut di tahun itu. Ya. Tetapi apakah kita kabur? Apa kita bersihkan portofolio? Tentu saja tidak. Kita tetap di market dan survive sampai dengan hari ini di tahun 2020 kinerja kami masih 40%. Ya, Maret 2020 kinerja kami di PIR itu sekitar 34% kinerja PIR. Di 2020 bulan Mei itu turun 32%. Artinya ada yang loss kita realisasikan di sini. Tetapi di bulan Juni, Juli sampai dengan hari ini terus PIR mengalami kenaikan, pertumbuhan dari 32 menjadi 90%. Sangat cepat, ini tercepat di bulan Juni. Keuntungan yang sangat singkat di emiten-emiten yang jatuh waktu itu. Nah, apa emitennya? Apa sahamnya? Ketika IHSG rontok, sangat banyak pilihan dan sampai mungkin kalau Anda mengerti, Anda mungkin bingung mau ambil yang mana. Kalau punya duit, tapi permasalahannya adalah ketika IHSG terjatuh seperti bulan Maret 2020, ya tidak banyak orang yang mengantisipasi termasuk PIR waktu itu. Ini berbeda dengan PIRS yang waktu itu justru dia survive karena PIRS memang sistemnya berbeda dengan PIR. Ya. Nah, di PIR waktu itu cashnya sangat sedikit. Tentu saja kita harus mau tidak mau memutar otak, melihat sistem lebih detail, mana saja yang kita harus ambil untuk secepatnya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Ya. Gitu. Nah, ketika terjadi penurunan, ternyata banyak peluang untuk kita
mengakselerasi pertumbuhan portofolio dan terbukti. Sahamnya apa sih yang diakumulasi ketika bulan Maret? Ya, seperti saya setuju Pak Gary, salah satu backbone dari market kita adalah BRI. Ini adalah salah satu emiten yang di bulan Maret tanggal 23 adalah bottom IHSG waktu itu, tanggal 23 Maret ya. Saya agak lupa juga, tapi kalau nggak salah minggu terakhir, ya mendekati minggu terakhir di tanggal 23 Maret ya 23-24 ini adalah bottom IHSG. Kita manfaatkan untuk memulai membeli BRI waktu itu di harga 2.660. Waktu itu member kami di peer ada 126. Apakah langsung berhasil kita investasi di BRI? Apakah langsung menghasilkan? Tidak. Lagi-lagi investasi itu tidak untuk dijual besok. Ingat, BRI beli di 2.600. Chart BRI seperti ini. Di bulan Maret 2020 ya. Nih. Di 2.600 di bulan Maret. Setelah kita akumulasi, bukannya naik malah turun. Tapi beberapa hari kemudian dia memang naik langsung ke 3.500. Apakah kita jual? Tentu saja tidak. Ya, ternyata tidak kita jual karena kita tidak trading, kita invest di saham BRI waktu itu. Kemudian sahamnya terus turun, mengalami penurunan dan menyentuh angka 2.130 di bulan Mei 2020. Apa yang kita lakukan? Kita tambah akumulasi di saham BRI. Ya, bersamaan waktu itu dengan saham Telkom di harga 2.600. Ya. Kita mulai akumulasi saham Telkom di 2.625 di tanggal 24 Maret. Ya. Kemudian kita lanjut di bulan Mei, saham BRI-nya seperti yang saya sampaikan di 2.240 kita mulai akumulasi saham BRI. Dan itu belum maksimal kita akumulasinya ya. Belum maksimal. Ya, karena kenapa? Karena cash kita sangat terbatas. Nah, itulah yang kita dapat jadikan masukan untuk sistem baru di Marathoner di 2021 kemarin, sehingga Marathoner bisa mengakselerasi lebih cepat pertumbuhan PIR. Ya. Nah, inilah salah satu real case yang kita alami sendiri di PIR. Sayangnya tidak banyak orang mau survive di market dan memilih cabut. Ya, mau tidak mau, ya kita tidak bisa menahan, ya silahkan. Kalau Anda mau cabut dari market, itu adalah pilihan Anda. Kalau kami tetap akan bertahan karena ya market tidak mungkin turun terus menerus. Ya, apalagi sekelas BRI seperti yang dikatakan Pak Gary. Ya. Nah, ya BRI ini singkat cerita ya menjadi salah satu saham investasi kita yang cukup singkat, kurang dari 1 tahun. BRI langsung mengalami kenaikan di 2021 di bulan Januari, naik ke 4.700 waktu itu. Telkom, seperti apa Telkom? Telkom ini lebih lama lagi dan menguras kesabaran karena dia konsolidasi sampai dengan akhir tahun 2021. Banyak sekali orang protes karena takut dengan saham Telkom. Ya, waktu itu. Ya, kita tetap menghargai selama protes itu ada dasarnya. Kita tetap menjadikan itu sebuah masukan untuk kami. Tapi singkat cerita, di akhir cerita ya kita berhasil di Telkom. Jadi ya itu terus berlanjut ya. Jadi Telkom ini kita akumulasi sampai dengan bulan September, kemudian sampai dengan bulan November kita manfaatkan harga yang tidak bergerak sama sekali itu untuk melakukan akumulasi dengan maksimal mungkin. Tapi lagi-lagi ketika market seperti bulan Maret sampai dengan akhir tahun 2020 memang menimbulkan sebuah trauma yang mendalam bagi orang-orang yang mungkin masuk di akhir tahun 2019 ya. Mereka baru saja masuk di market langsung diberikan sajian yang luar biasa. Bagi kami yang sudah mungkin memang YEF 2017 tapi saya memang sudah ada jauh sebelum ada YEF. Dan pengalaman terburuk yang pernah saya alami bukan di 2020 tetapi di 2015. Kami ingin sedikit sharing di 2015. Belum ada YEF Advisor tentu saja karena saya masih mengabdi di sebuah manajer investasi private equity waktu itu, dan ya kita waktu itu menghadapi sebuah tantangan besar karena ya
kita memiliki target dan sebagainya sebagai pengelola waktu itu, ya kita harus tetap survive. Tapi memang kondisi market waktu itu menurut kami lebih berat dibandingkan 2020. Kenapa begitu? Kita coba lihat chart IHSG di 2015. Sangat berbeda dengan 2020. Memang mungkin turunnya tidak sedalam 2000. Ini ya. Ini adalah penurunan 2015. Penurunan terjadi di bulan April ya. Dari 5.400 menurun ke 4.000 saja. Itu sekitar turun hanya sekitar 26%. Ya. Tetapi durasinya sangat-sangat panjang, bayangkan. Turun dari bulan April ya sampai dengan bulan Oktober akhir tahun. Sedangkan di 2020 ya hanya beberapa bulan, nggak lebih dari satu kuartal ya. IHSG turun dari 6.300 turun sampai dengan 4.000, kembali naik mencapai level yang sama di bulan Januari 2021, dan ini relatif mengalami kenaikan langsung. Sedangkan ini turunnya bertahap. Nah, ya jadi memang ini hal yang sangat berbeda. Sedangkan waktu 2015 IHSG baru kembali di level yang sama di tahun 2016 kuartal ke-3. Di tahun-tahun 2016 itu adalah tahun-tahun di mana saya mengalami tahun yang berat di karir saya. Sampai kita memutuskan untuk exit waktu itu di 2016 ya, masuk di akhir tahun 2000 ya. Beruntung kita bisa memperbaiki kondisi sebelum kita keluar atau kita resign ya waktu itu ya. Ini sedikit sharing saja. Jadi ya sebenarnya kalau kita bertahan pun IHSG membaik ya sampai dengan 2018 mencapai puncak tertingginya waktu itu. Tapi ya lagi-lagi memang mental, profil risiko semuanya berbeda, dan ini lagi-lagi pengalaman berbicara ya. Jadi ya kalau kami boleh menyarankan memang market itu tidak akan naik terus, tidak akan turun terus. Dari situlah kita justru mendapatkan profit dan mendapatkan peluang. Jadi ya kadang kita belajar, kadang kita profit, kadang kita harus loss. Nikmati saja prosesnya. Kalau ada market turun, harusnya investor akan sangat senang, berbeda dengan trader. Yang trader akan cenderung berhati-hati untuk melakukan trading, tapi investor akan cenderung mencari-cari mana yang harus dibeli kalau ada duitnya gitu. Nah, di saat ini peer dalam kondisi yang berbeda dengan 2020 karena peer sudah memiliki sistem baru, dan dengan sistem yang baru kita lebih siap, lebih antisipatif. Kondisi cash kita berbeda, kondisi portofolio kita berbeda, saham-saham yang kita pegang sudah sangat berbeda. Kita sudah tidak punya lagi saham BRI, kita sudah tidak punya lagi saham Telkom, ya. Tentu saja, ya itu adalah dinamika pasar yang kita manfaatkan dan kita terus jalankan tanpa berhenti, tidak terpaku pada sebuah saham saja, karena saham itu adalah hanya batu loncatan saja, hanya papan loncatan saja. Lagi-lagi yang kita harus lihat adalah portofolio kita, bagaimana tumbuh atau tidak. Dan bagi Anda yang baru pemula, baru belajar, ini adalah waktu terbaik ya. Waktu terbaik Anda untuk belajar bagaimana Anda siap atau tidak menghadapi market seperti ini. Anda mau tidak mau, selama Anda di market, selama Anda masih invest, selama Anda masih trading di market bursa saham Indonesia, ya akan seperti ini. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu ada yang perlu dicemaskan atau dipanikkan. Selama Anda menjalankan strategi Anda dengan baik dan benar, penuh dengan kedisiplinan dan komitmen, akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Anda tidak akan bangkrut. Ya, berbeda hal kalau Anda misalkan Anda tidak kelola dengan baik, Anda menggunakan modal tidak sesuai pada waktunya, Anda terlalu overconfident, overtrade di waktu yang tidak tepat, Anda invest over position, portofolio Anda amburadul seperti supermarket, ya berbeda. Kalau Anda menonton Jeff Talk setiap hari, akan banyak edukasi seperti ini yang mungkin sudah tidak asing lagi, atau mungkin Anda bosan mendengarnya. Karena ya itulah tugas advisor gitu loh. Jadi ya lagi-lagi kinerja portofolio Anda, kinerja investasi atau trading Anda itu tergantung ke Anda sendiri. Anda mau ikut Jeff atau tidak ikut Jeff, baik atau tidak, itu adalah
kerja Anda sendiri, kami hanya membantu, yang memutuskan Anda sendiri. Ya, jadi silahkan Anda pilih pilihan Anda, apakah Anda akan cabut atau Anda akan memanfaatkan peluang yang saat ini ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mencerahkan, semoga memberikan inspirasi. Kami mencoba sharing apa yang sudah kami alami, berbagi untuk Bapak Ibu yang mungkin masih belajar. Kami sangat respect dengan Bapak Ibu yang mau belajar, mau mendengarkan oleh siapapun yang berbicara, tidak memandang itu siapa. Kami sangat respect dengan orang-orang seperti itu, dan kami juga respect dengan orang-orang yang menghargai opini-opini yang mungkin tidak sama. Kalau Anda trader, ya Anda harus respect dengan investor. Kalau Anda investor, juga respect dengan seorang mungkin teman Anda trader. Ketika Anda memiliki pendekatan value investing, Anda juga respect dengan growth investing. Seperti itulah. Dari situ kita sama-sama belajar. Ya, tidak pernah merasa paling pintar, tidak merasa paling profit di market. Karena profit di market itu adalah hal yang wajar, loss juga hal yang wajar. Biasa-biasa saja menyikapinya. Yang terpenting adalah portofolio Anda tumbuh atau tidak. Berapa persen pertumbuhannya. Dari total pertumbuhan itu Anda bisa menilai kinerja Anda baik atau masih buruk. Kalau masih buruk, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gitu saja, semoga bermanfaat Jep Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Semoga apa yang Anda harapkan Anda dapatkan di market kita. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.